Mohon perhatian semuanya. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2025, sidang perkara nomor 119 dari PL titik 02.6 titik KPT garing 17 garing BUP garing 12 Romawi garing 2025. Perkara perselisihan hasil pilkada tahun 2025 yang diajukan oleh Sinto Gendeng dan Anding Demak sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon akan segera dimulai. Majelis Hakim masuk di ruang persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin silakan kembali. Kita mulai persidangan pada hari ini. Sidang lanjutan perkara nomor 119 garing PAPU garing titik buk garis datar 12 Romawi garing 2025, perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembulan Malang tahun 2025 yang diajukan oleh Sinto Gendeng dan Anding Demak sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan persidangan pendahuluan pada minggu yang lalu, maka persidangan hari ini adalah sidang mendengarkan jawaban dari termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, kemudian juga pemeriksaan alat bukti dan saksi, kemudian ahli dari pihak termohon juga. Oke, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir di persidangan kali ini. Mohon silakan. Terima kasih mulia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Tisha Romawi sebagai SMH bersama rekan saya pada Suara Malaysia SMH dan Siti Nabila SMH. Kami bertiga hadir sebagai pelapor. Dari pihak termohon silakan diperkenalkan. Terima kasih mulia. Di sini kami dari pihak termohon hadir diwakili oleh saya Haji Nasimuro SMH sebagai kuasa hukum dan rekan saya Iza Nur Imam SMH dan Esa Tiara SMH. Terima kasih mulia. Dari Bawaslu silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Pada hari ini hadir saya Afidah Komalasari SHMH, Natasha Lesti Ananda SHMH, dan Naila Setia Hawalani SHMH. Ya terkait silakan diperkenalkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan jawaban dari termohon, keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait. Tapi sebelumnya majelis hakim meminta kepada pemohon untuk membacakan kembali permohonan yang sudah diperbaiki pada minggu yang lalu. Silakan kepada pemohon untuk membacakannya. Terima kasih yang mulia. Dalam hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malang nomor 20 garing Pleno garing 4 garing data 2025 tentang penetapan perolehan hasil suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2025 kepada terhormat yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat yang bertanda tangan di bawah ini identitas suara pihak dianggap telah dibacakan. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembulan Malang berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Rembulan Malang nomor 20 garing Pleno garing 4 garis data 2025 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2025. Dan pertama dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sudah dibacakan. Kedua dalam kedudukan hukum pemohon A. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara dalam berperkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pasangan calon peserta pemilihan telah mengajukan permohonan pembatalan hasil
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembulan Malang pada tahun 2025, pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 2. C. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Rembulan Malang nomor 20 Pleno garing 4 garis datar 2025 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembulan Malang tahun 2025, pemohon dinyatakan memperoleh suara sebanyak 750.000 suara. D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Rembulan Malang nomor 20 garing Pleno garing 4 garis datar 2025. 3. Dalam tengah waktu pengajuan permohonan dianggap sudah dibacakan. Baik, 4 untuk pokok permohonan. 1. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nama pasangan calon nomor 1 dapat perolehan suara sebanyak 780.000 suara, dan pasangan calon nomor 2 yaitu pemohon 750.000 suara. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut pemohon, perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 750.000 suara, dan pasangan calon nomor urut 2 sebagai pemohon 780.000 suara dengan total suara sah 1.530.000 suara. Ketiga, bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya a. Pengurangan suara pemohon di 50 TPS melalui rekayasa formulir C1 yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon sebanyak 17.000 suara. B. Penambahan suara paslon 01 di 30 TPS melalui pemalsuan surat suara yang menyebabkan paslon 01 memperoleh tambahan suara secara tidak sah sebanyak 10.000 suara. C. Intimidasi terhadap saksi pemohon di 15 TPS berupa ancaman untuk memilih paslon lain, termasuk pemaksaan untuk menyerahkan fotokopi KTP sebagai jaminan agar saksi tidak melanjutkan tugasnya atau menerima ancaman kekerasan fisik jika tidak mengikuti perintah tersebut. D. Pelanggaran administrasi berupa ketidaksesuaian antara data pemilih tetap atau DPT dengan jumlah suara sah yang digunakan di 20 TPS yang berdampak pada penggelembungan suara. Jumlah ketidaksesuaian mencapai 3.000 suara. Keempat, bahwa selain pelanggaran teknis di atas, pemohon menemukan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh paslon 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif (SM) sebagai berikut. A. Praktek money politik, pembagian uang tunai kepada pemilih di beberapa kecamatan menjelang pemungutan suara dengan nominal bervariasi antara 50.000 sampai 200.000 per orang. B. Penggunaan uang negara untuk kampanye pemanfaatan bantuan sosial dan program bantuan pangan sebagai alat kampanye, serta keterlibatan kendaraan dinas dalam mendistribusikan logistik kampanye. C. Penyalahgunaan jabatan oleh aparatur pemerintah camat palura aktif mengikuti kampanye sunyi menjelang masa tenang bersama perangkat desa dan ASN lainnya. D. Mobilisasi ASN dan perangkat desa, kepala desa dan perangkat RT RW dikerahkan untuk mendukung paslon 01 secara terbuka dan bahkan diberi kuota perolehan suara. E. Pelanggaran masa tenang masih terdapat aktivitas pembagian sembako dan bahan kampanye oleh tim paslon 01 pada masa tenang di wilayah Rembulan Barat dan Palura. F. Penyebaran informasi hoax dan fitnah terhadap pemohon di media sosial dan pamflet gelap. Pemohon diserang dengan informasi palsu yang bersifat menyerang pribadi dan tidak berdasar. G. Mobilisasi pemilihan dan luar daerah keseluruhan ditemukan pemilih tidak berdomisili yang ikut mencoblos dengan identitas ganda atau dipaksakan masuk ke DPTB. H. Penggunaan tempat ibadah untuk kampanye di beberapa masjid. Ditemukan kegiatan kampanye terselubung dalam bentuk ceramah yang menyebut nama dan ajakan pemilih paslon 01. I. Keterlibatan aparat keamanan secara tidak netral. Ada laporan bahwa beberapa petugas Limas dan Babinsa mengarahkan pemilih dan berada dalam posisi mendukung salah satu paslon. Dan terakhir, J. Manipulasi formulir dan dokumen pemilu mengubah isi formulir C1 dan C hasil secara sepihak oleh KPPS di beberapa TPS yang tidak diawasi saksi. 5. Berhitung berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan KPU Kabupaten Rembulan Malang nomor 20 garing Pleno garing 4 garis
di dalam permohonan yang diperbaiki ini atau 1530 yang disampaikan tadi pada petitum? Nanti ini menjadi Untuk total jadi suara catatan, ya? total suara sahnya 1.500.000. 1 juta. Oke. Baik, terima kasih kepada pemohon. Untuk termohon, apakah ada tanggapan mengenai permohonan yang disampaikan oleh pemohon Tidak ada yang mulia. dari pihak Bawaslu? Ada? Tidak ada yang mulia. Tidak terkait? Tidak ada yang mulia. Karena para pihak tidak ada tanggapan, maka silakan berikutnya kepada termohon untuk membacakan jawaban termohon terkait permohonan pemohon. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia waktunya. Dalam eksepsi 1.1 kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa menurut termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilu calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bebulan Malang tahun 2025 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Bahwa permasalahan pertama sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A, pemohon telah menguraikan pada angka 3 halaman 4 permohonan akuo, yaitu adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh termohon, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. 3. Bahwa permasalahan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf B, pemohon telah menguraikan pada angka 4 halaman 4 sampai 5 permohonan akuo, yaitu adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait, bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. 1.2 permohonan pemohon tidak jelas, obscure legal. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa dalam permohonan akuo pemohon menguraikan dalil-dalil berkenaan dengan adanya pelanggaran kualitatif, di mana pada pokoknya pemohon mengkualifikasikan menjadi 4 bentuk, yaitu selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Bahwa kemudian pemohon mencantumkan perhitungan suara kursi pemohon permohonan halaman 3 sampai 4 yang mana terdapat perbedaan perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. 3. Bahwa pemohon tidak menguraikan perhitungan pelanggaran kualitatif dengan perhitungan suara kursi pemohon, di mana jumlah suara pemohon yang seharusnya sebesar 780.000 suara, kemudian pemohon langsung mendalilkan perhitungan suara kursi pemohon yang berbeda dengan dalil-dalil mengenai pelanggaran kualitatif. 3. Bahwa lebih-lebih pada bagian tabel permohonan akuo halaman 3 sampai 4, pemohon dengan secara tegas mendalilkan perhitungan kursi pemohon didasarkan dengan jumlah 780.000 suara yang merupakan hak pilih yang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Padahal sebagaimana yang didalilkan pemohon, dugaan pelanggaran oleh termohon menurut pemohon secara signifikan merubah perolehan suara sebagaimana diuraikan pada angka 3. Suara pemohon yang seharusnya sebesar 780.000 suara. Kemudian pemohon langsung mendalilkan perhitungan suara kursi pemohon yang berbeda dengan dalil-dalil mengenai pelanggaran kualitatif. 4. Bahwa lebih-lebih pada bagian tabel permohonan akuo halaman 3 sampai 4, pemohon dengan secara tegas mendalilkan perhitungan kursi pemohon didasarkan dengan jumlah 780.000 suara yang merupakan hak pilih yang telah digunakan sebagaimana mestinya. Padahal yang didalilkan pemohon dugaan pelanggaran oleh pemohon menurut pemohon secara signifikan merubah perolehan suara sebagaimana diuraikan pada angka 3. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. 2.7 bahwa pemohon akan menanggapi dalil-dalil permohon dalam permohonan akuo angka 4 halaman 4 sampai 5 yang berkaitan dengan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
halaman 4 sampai 5 adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Jawaban dari pihak termohon adalah sebagai berikut. A. Praktek manipulatif pembagian uang tunai. Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan mengenai praktek manipulatif berupa pembagian uang tunai. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang valid dan terukur mengenai waktu, tempat, pelaku, penerima, hanya jumlah nominal saja yang dijelaskan. Yang diduga dibagikan secara terstruktur, sistematik, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Dalil ini hanyalah asumsi dan tuduhan tanpa dasar yang kuat. Termohon sebagai penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki atau memutus praktik politik uang. Dugaan tersebut masuk ranah pidana. Pemilihannya menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakumdu. Tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu yang menyatakan adanya pelanggaran TSM oleh paslon 01. Yang B. Menggunakan uang negara untuk kampanye. Dalil pemohon terkait penggunaan bantuan sosial dan program bantuan pangan sebagai alat kampanye serta keterlibatan kendaraan dinas adalah tuduhan yang tidak berdasar. Penyaluran bantuan sosial dan program bantuan pangan merupakan kegiatan rutin pemerintah yang telah direncanakan jauh sebelum masa kampanye dan ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan elektoral paslon. Pengguna kendaraan dinas jika terbukti akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan paslon 01 dalam praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara secara terstruktur, sistematik, dan masif. Termohon tidak memiliki andil atau tanggung jawab dalam pengelolaan bansos maupun kendaraan dinas. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan KPU atau pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. C. Penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintah. Termohon membantah dalil pemohon mengenai penyalahgunaan jabatan oleh camat, Pak Lurah. Jika memang terdapat aparatur pemerintah yang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, hal tersebut merupakan tindakan individu di luar instruksi dan sepengetahuan paslon 01 secara terstruktur dan sistematik. Termohon menghormati netralitas ASN dan akan mendukung proses penegakan hukum jika terbukti adanya pelanggaran. Namun, keterlibatan oknum aparatur tidak dapat digeneralisasi sebagai tindakan TSM oleh paslon 01. Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas camat atau ASN. Dugaan tersebut seharusnya ditangani oleh Bawaslu dan Komisi ASN tanpa adanya putusan atau rekomendasi dari Bawaslu. Tuduhan ini tidak dapat dijadikan dasar pembatalan hasil pemilihan. D. Mobilisasi ASN dan perangkat desa. Dalil pemohon mengenai mobilisasi ASN dan perangkat desa untuk mendukung paslon 01 secara terbuka dan pemberian kuota perolehan suara adalah tuduhan serius yang tidak didukung oleh bukti yang kredibel. Paslon 01 selalu mengedepankan dukungan yang asli dari masyarakat tanpa adanya paksaan atau mobilisasi terstruktur dari pihak manapun. Jika ada oknum kepala desa atau perangkat RT RW yang memberikan dukungan, hal tersebut merupakan hak politik individu yang tidak dapat diartikan sebagai tindakan TSM yang diorganisasi oleh paslon 01. Yang E. Pelanggaran masa tenang. Termohon menyangkal tuduhan adanya aktivitas pembagian sembako dan bahan kampanye oleh tim paslon 01 pada masa tenang. Paslon 01 dan tim kampanye selalu berkomitmen untuk memenuhi seluruh tahap dan peraturan pemilu, termasuk masa tenang. Jika pemohon memiliki bukti konkret mengenai kejadian tersebut, termohon mempersilahkan
pemohon. Jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut, hal itu berada di luar kendali dan tanggung jawab paslon 01 secara terstruktur dan sistematis. Termohon percaya bahwa masyarakat dapat membedakan antara fakta dan fitnah. Termohon sebagai penyelenggaraan pemilu tidak memiliki peran dan aktivitas kampanye maupun isi konten media sosial. Tuduhan tersebut lebih tepat dialamatkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kampanye dan bukan kepada termohon. Tidak terdapat laporan sahih atau putusan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam hal ini. Yang G, mobilisasi pemilihan dari luar daerah atau siluman. Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon mengenai adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah dengan identitas ganda atau pemaksaan masuk ke DPTB. Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika pemohon menemukan adanya indikasi kecurangan dalam daftar pemilih, sebaiknya dilaporkan kepada KPU untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Tuduhan adanya pemilihan siluman yang diorganisir secara TSM oleh paslon 01 adalah tidak berdasar. Yang H, menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Termohon menghormati kesucian tempat ibadah dan tidak pernah menginstruksikan atau melakukan kampanye terselubung di masjid atau ibadah lainnya. Jika ada oknum yang melakukan ceramah dengan menyebut nama dan ajakan memilih paslon 01, hal tersebut merupakan tindakan individu di luar seluruh pengetahuan dan arahan tim kampanye paslon 01 secara terstruktur. Mohon dibacakan mengenai dalil pemohon saja. Cakupan pokoknya saja. Itu dibacakan semua, nanti kita nggak pulang sampai malam nanti di sini kan? Ya, baik yang Ya, mau dihindarkan. Yang I, keterlibatan aparat keamanan secara tidak netral. Pemohon mempercayai bahwa aparat keamanan termasuk petugas Linmas dan Babinsa memiliki komitmen untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Yang J, manipulasi formulir dan dokumen pemilu. Termohon menolak dengan keras tuduhan mengenai adanya manipulasi formulir dan dokumen pemilu, termasuk pengubahan isi formulir C1 dan C2. Proses rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dan transparan dengan melibatkan saksi dari seluruh peserta pemilu serta pengawas pemilu. Bahwa dalil pemohon angka 3 halaman 3 adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, yaitu sebagai berikut. A, terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara pemohon di 50 TPS melalui rekayasa formulir C1 yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon sebanyak 17.000 suara. Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut. Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Gerbulan Malang secara berjenjang, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat keberatan dan signifikan dari saksi pemohon mengenai dugaan rekayasa formulir C1 selama proses rekapitulasi berlangsung. Pada keterangan KPPS 105 yang ketua pelaksananya yaitu Saudari Murni telah mengupload situng sistem hitung KPU C1 yang asli ditandatangani oleh seluruh KPPS, saksi termohon dan pihak terkait. Setelah upload C1 di sistem situng KPU, Saudari Murni tidak memantau ulang sistemnya. Saudari Murni mengetahui adanya ketidaksesuaian antara C1 hasil yang diupload dengan angka yang ada di sistem situng KPU setelah adanya pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Kelalaian tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak KPU. Oleh karena itu, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil pemohon mengenai pengurangan suara ini karena tidak berdasar. B, terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara paslon 01 di 30 TPS melalui pemalsuan surat suara yang menyebabkan paslon 01 memperoleh tambahan suara secara tidak sah sebanyak 10.000 suara. Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut. Termohon menegaskan bahwa seluruh proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Setiap keberatan atau kejadian khusus yang terjadi di TPS dicatat dalam formulir kejadian khusus dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon berpendapat
pemalsuan surat suara. C. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya intimidasi terhadap saksi pemohon di 15 TPS berupa ancaman untuk memilih paslon lain, termasuk pemaksaan untuk menyerahkan fotokopi KTP sebagai jaminan agar saksi tidak menampilkan tugasnya atau menerima ancaman kekerasan fisik jika tidak mengikuti perintah tersebut. Pemohon menolak dengan tegas dalil tersebut. Pemohon tidak menyebutkan secara detail di TPS mana saja intimidasi tersebut terjadi, siapa yang melakukan intimidasi, bagaimana intimidasi itu dilakukan, dan bukti-bukti konkret seperti laporan kejadian keterangan saksi atau bukti lainnya yang dapat memverifikasi terjadi intimidasi. Kuasa hukum termohon, ini dibacakan poinnya itu secara singkat saja, jawaban pokok dari pihak termohon saja yang disampaikan. Ya, itu singkat, jangan dibaca semua, karena kita sudah juga menerima salinan dari jawaban dari pihak termohon. D. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi berupa ketidaksesuaian antara daftar pemilih tetap DPT dengan jumlah surat suara yang digunakan di 10 TPS dapat dibaca di Jawaban dari pihak termohon. D. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi berupa ketidaksesuaian antara daftar pemilih tetap DPT dengan jumlah surat suara yang digunakan di 10 TPS dapat dibacakan. Petitum. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan termohon. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan besar dan tetap berlakunya surat keputusan KPU Kabupaten Rembulan Malang tentang penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembulan Malang tertanggal 25 April 2025 pukul 19 WIB. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembulan Malang tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 7,800. Maaf yang mulia, 7.080.000. Mohon di 780.000. 780.000, maaf yang Oh, mulia. kita foto skor di sidangnya untuk ibu kopi dulu ya. Boleh kita skor dulu sidangnya? Lanjut aja. Lanjut. Oke. Pasangan calon urut nomor 2 750.000. Jumlah suara sah 1.530.000. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. S. Aqua X Bono. Terima kasih. Kabar kami kuasa hukum termohon. Terima kasih pihak termohon atas jawaban yang diberikan. Kemudian kami menanyakan juga kepada pihak termohon, apakah ada tanggapan terkait jawaban yang diberikan oleh termohon tadi? Tidak. Baik, karena tidak ada tanggapan dari pihak pemohon, majelis hakim mempersilakan kepada Bawaslu untuk memberikan keterangan. Silakan. Bawaslu nanti disampaikan itu jawaban poin-poinnya saja. Poin angka berapa yang dijadwalkan itu saja yang dijawab. Ya. Ini kalau tidak salah di halaman apa? Di halaman ke-3. Mengenai jawaban-jawaban saja. Oke. Silakan kepada Bawaslu. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat, bersama ini kami, Afilda Komalasari selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malang, Natasha Restiananda selaku anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malang, Naila Septi Hawalani selaku anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malang. Kesemuanya adalah ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan
yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembulan Malam nomor urut 02 sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mengadilkan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembulan Malam tahun 2025 terhadap dalil pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rembulan Malam. A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran dan pemohonan sengketa pemilihan. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi oleh pihak yang berwenang, dapat ditegaskan bahwa tidak terdapat laporan maupun temuan pelanggaran yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon. Ketiadaan laporan dan atau temuan tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada indikasi kuat terhadap terjadinya pelanggaran hasil perhitungan suara pemilihan yang dimaksud. Oleh karena itu, dalil yang diajukan oleh pemohon dalam pokok permohonan tidak dapat didukung oleh bukti empiris atau fakta hukum yang sahih, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengajuan permohonan sengketa. B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Rembulan Malam berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembulan Malam telah melakukan tugas pengawasan antara lain sebagai berikut. 1. Pengurangan suara pemohon di 50 TPS melalui rekayasa formulir C1 yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon sebanyak 17.000 suara. Terkait dengan dalil pemohon mengenai dugaan pengurangan suara pemohon di 50 TPS melalui rekayasa formulir C1 yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon sebanyak 17.000 suara. Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Rembulan Malam menyampaikan tanggapan bahwa setelah menerima informasi dan laporan dari masyarakat maupun peserta pemilihan, Bawaslu telah melakukan pengawasan melekat serta investigasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS hingga pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu tidak menemukan bukti adanya rekayasa formulir C1 sebagaimana didalilkan pemohon. Pemohon juga tidak melampirkan bukti autentik atau merinci 50 TPS yang dimaksud. Oleh karena itu, Bawaslu membenarkan jawaban termohon, yaitu KPU, dan menyatakan bahwa dalil pengurangan suara pemohon di 50 TPS tidak terbukti secara sah. 2. Penambahan suara paslon 01 di 30 TPS melalui pemalsuan suara yang menyebabkan paslon 01 memperoleh tambahan suara secara tidak sah sebanyak 10.000 suara. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 3. Intimidasi terhadap saksi pemohon di TPS 101 dan TPS 105 berupa ancaman untuk memilih paslon lain, termasuk pemaksaan untuk menyerahkan fotokopi KTP sebagai jaminan agar saksi tidak melanjutkan tugasnya atau menerima ancaman kekerasan fisik jika tidak mengikuti perintah tersebut. Bawaslu membenarkan adanya laporan dan temuan yang berkaitan dengan tindakan intimidasi
jawaban dari Bawaslu itu kan poin A sampai J. Iya. Ya. Jawabannya sudah bersesuaian. Iya. Oke, nanti biar mahkamah yang menilainya mengenai keterangan-keterangan yang dibacakan. Oke. Itu saja. Ada tambahan mengenai keterangan yang sudah dimuat di dalam keterangan Bawaslu ini? Cukup yang mulia. Itu saja. Sudah cukup. Berikutnya ada tanggapan dari pihak pemohon terhadap keterangan Bawaslu. Kita lanjut. Berikutnya silakan pihak terkait memberikan keterangannya, disampaikan pokok-pokoknya saja. Ya, karena kami sudah menerima salinan dari keterangan pihak terkait. Baik, sebelumnya terima kasih yang mulia. Di sini akan dibacakan keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 112 PHPU Haromawi 12 Persendiri 2005. Yang pertama kami ke bawah ini nama Haji Desa SHMH, alamat perumahan Pulau Surya 2, nik beserta 192. Yang kedua, nama ikut menyatakan di buku SHMH dengan alamat dalam tempat uli Lorong Tepati atau 1 kalau 1 nik beserta 122 312. Keduanya adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 1 dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Barat tahun 2025 berdasarkan keputusan pemohon berdasarkan keputusan nomor 20 garis pleno garis miring Kampar Romawi garis serta 2025 bulan Mei 2025. Dengan ini akan memberikan keterangan terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan nomor 115 PPU angka Romawi 12 garis miring 2025 yang diajukan oleh pemohon Bayrus Nayara Ramadhani SHMH, Siti Khadijah SHMH, dan Kesha Romani Simanjuntak SHMH selaku kuasa hukum pemohon yang bernama Sinto Gendel dan Amin Dharma. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 sebagai berikut. Dalam eksepsi dianggap sudah dibacakan. Pokok permohonan. Pemohon menemukan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pasal 1 secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok permohonan. A. Bahwa terhadap bukti foto amplop yang dijadikan sebagai bagian dari transaksi pajak, pihak terkait menolak dalil pemohon dikarenakan bukti tersebut tidak menunjukkan secara jelas waktu, tempat, serta pihak yang diberikan dan menerima amplop tersebut. Bukti foto tanpa disertai keterangan saksi atau dokumen pendukung lainnya tidak cukup untuk menunjukkan adanya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. B. Bahwa terhadap foto bansos yang dikaitkan dengan pasal 1, pihak terkait menyatakan bansos yang disalurkan oleh pemerintah merupakan bagian dari program nasional dan tidak berkaitan dengan kepentingan kampanye. Tidak dilarang bagi pemerintah untuk menyalurkan bansos selama masa kampanye sepanjang tidak digunakan untuk memenuhi pemilih. Selanjutnya dianggap tidak dibacakan. Yang ketiga, petitum. Berdasarkan segala uraian yang disebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, nomor 1, menerima dan melakukan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan equo. 3, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, pertama, menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. Kedua, menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Fajar Deviansa SHMH dan Iko Jonathan bagi bubuk SHMH sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulan Malang tahun 2025. Subsidi. Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang saya dilihat. Ex equo et bon. Terima kasih. Terima kasih terkait atas keterangannya. Kembali kami tanyakan kepada pemohon apakah ada tanggapan mengenai keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait ini. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian
selanjutnya kami dari Majelis Hakim meminta kepada pihak termohon untuk maju ke depan menyerahkan alat bukti apa saja yang ingin diajukan dalam persidangan kita pada kali ini. Ya, mohon silakan perwakilan maju ke depan untuk sama-sama memeriksa bersama kami. Ini C1 yang dari termohon, ini C1 yang dari pihak termohon. Ya, ini asli dari TPS. Ya, ini saling fotokopi. Yang masih ini salinan ini. Ya. Lain kali kami minta untuk menyerahkan yang aslinya nanti, tapi ini kita perlu terima, ya, karena ini juga jadi bahan pertimbangan apa ini kan? Satu dari TPS yang maksud. Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak termohon, kami dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan ini mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh pihak termohon. Berikutnya pada pihak Bawaslu ingin mengajukan alat bukti apa saja dalam persidangan kali ini, boleh maju ke depan diserahkan ke Majelis Hakim. Mohon kembali sama-sama memeriksa ke depan. Ini sudah pleno atau rapat mengenai tidak lanjut dari tindak lanjut dari tidak lanjut dari laporan umum. Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak Bawaslu, kami dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan ini mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Bawaslu. Berikutnya dari pihak terkait, apakah ingin mengajukan alat bukti juga? Ada? Boleh dulu ke depan. Pihak mohon silakan bisa bersama maju ke depan. Ini kenapa Bapak warnanya seperti ini, Pak? Tadi saat ngeprint tintanya habis, Pak. Tintanya habis. Iya, Bapak ngeprint di mana ini? Di belakang mahkamah yang mulia. Belakang mahkamah. Oh, ini harus dievaluasi nih. Iya, Gimana iya. nanti kami akan beri masukan nih pada tukang fotokopinya ini bahaya. Baik yang mulia. Seperti ini. Ini memang seperti ini ya? Ya yang mulia. Tidak dari rekayasa yang tidak mulia. ada rekayasa. Nanti kami evaluasi, nanti kami minta tukang fotokopinya untuk ditambah anggarannya untuk beli tinta. Baik yang mulia. Nah ini juga Bapak, sama Pak? Sama yang mulia. Tapi ini ada warnanya Pak? Beda ya? Yang ini Beda fotokopinya? beda. Yang tiga ini di belakang mahkamah. Kalau yang ini? Yang ini di dekat rumah. Di dekat rumah Bapak? Iya yang mulia. Ini bagus Pak. Iya. Berarti punya pribadi lebih bagus dari pemerintah ini. Nanti kami evaluasi Pak ya. Baik yang mulia. Ini kami tahan dulu ya. Boleh kembali ke tempat. Silakan.
memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak terkait, kami majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan ini mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh pihak terkait. Baik, berikutnya kepada pihak termohon pada persidangan kali ini ingin mengajukan berapa orang saksi dan ahli. Baik, kemudian di sini dari pihak termohon mengajukan 3 saksi dan 2 ahli yang mulia. Baik, masing-masing ini sebagai apa tolong dijelaskan Bu. 3 saksi, 2 saksi dari KPPS dan saksi KPU 1. 2 ahli 1. KPU-nya dari komisioner KPU. Ya, 2 saksi TPS. KPPS. Ketua KPPS atau anggota? Ketua. Dua-duanya. Ya. Selanjutnya. 2 ahli, 1 Ya. ahli hukum dan 1 ahli forensik yang mulia. Silakan kepada saksi dari pihak termohon untuk maju ke depan untuk memperlihatkan identitas terlebih dahulu. Boleh maju, silakan. Pihak mohon maju ke depan untuk memeriksa bersama. Coba juga. Hakim boleh sama Iya. Iya. Tinggal di mana? Sampai juga. Ini satu kecamatan atau satu desa? Beda Beda kecamatan. Tapi 102 dan 100. Iya, itu masih berdekat tapi Beda kecamatan berarti. Iya. Setelah memeriksa identitas dari saksi pihak termohon, kami majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan ini mengesahkan saksi dari pihak termohon. Bapak Ibu, tadi sudah kami majelis hakim mengesahkan Bapak Ibu sebagai saksi dari pihak termohon. Ucapan kami ambil sumpahnya terlebih dahulu. Bapak Ibu sedia? Sedia ya? Silakan kepada Rahman untuk mengambil posisi. Baik, sebelumnya untuk para saksi apakah semuanya beragama Muslim? Baik, kita akan lakukan sumpah secara belajar yang beragama Muslim terlebih dahulu. Pada saksi beragama Muslim silakan ikuti kepada saya di lakukan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan. bahwa saya akan menerangkan Dengan sebenarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Pada saudara saksi silakan ikuti perkataan saya di lakukan. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Bapak Ibu, para saksi dari pihak termohon, perlu kami majelis hakim ingatkan kepada Bapak dan Ibu selaku saksi dari pihak termohon, ini setelah disumpah tadi Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar dan apa yang Bapak Ibu alami. Ya, apabila Bapak Ibu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Bapak Ibu juga dapat dikenai sanksi pidana, Bapak Ibu. Ya, harap dimengerti ya Bapak Ibu. Berikutnya kami persilakan kepada ahli dari pihak termohon untuk maju ke depan memperlihatkan identitasnya. Dari pihak termohon maju ke depan untuk sama-sama memeriksa. Bu Loya, kerjaan di sini sebagai ASN ya, PNS ya. Bu, PNS di mana? Dosen? Dosen di mana?
setelah memeriksa identitas ahli dari pihak termohon, kami Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan ini mengesahkan ahli dari pihak termohon. Baik, untuk ahli waris silakan dibantu untuk pengambilan sumpah. Baik, yang mulia. Pengambilan sumpah untuk diambil alat bukti terlebih dahulu. Kepada saudara ahli silakan ikuti perkataan saya dengan lengkap. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai ahli yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sesuai dengan keahlian saya. dan sesuai dengan keahlian saya. Dari ahli silakan ikuti perkataan saya dengan lengkap. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sesuai dengan keahlian saya. Baik, itu terima kasih. Dan ini juga perlu kami Majelis Hakim ingatkan pada Bapak Ibu sebagai ahli dari pihak termohon ini dapat memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan pengetahuan dan juga sesuai dengan keahliannya. Dan mohon dipahami apabila Bapak Ibu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, sesuai dengan ilmuwan Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu juga dapat dikenakan sanksi pidana atas pemberian keterangan palsu. Terima kasih. Ya, mohon ada yang ingin disampaikan sebelum kita lanjutkan pada sidang berikutnya. Kami akan skor sidang terlebih dahulu. Ada yang ingin disampaikan pihak termohon? Pihak termohon? Pihak Bawaslu? Pihak terkait? Baik, kami pada hadirin sidang, kami akan skor sidang ini selama 30 menit ke depan. Agenda persidangan selanjutnya yaitu mendengarkan kesaksian dari para saksi dan keterangan ahli. Sidang kami skor. Majelis mendengar persidangan hadirin dua tempat duduk. Hadirin persidangan duduk kembali. Hakim persidangan masuk ke ruangan, hadirin mohon berdiri. Hadirin persidangan kembali. Baik. Sidang lanjutan perkara nomor 119 garing LPU titik garis datar 12 Romawi garing 2025 perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2025 yang diajukan oleh Seto Genel dan Angling Dharma sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum selaku termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang sebelumnya, sekarang Majelis Hakim meminta kepada para saksi dan ahli dari masing-masing pihak untuk dimintai keterangannya. Untuk pertama-tama kita persilakan kepada saksi dari pihak pemohon untuk memberikan keterangannya. Yang di sini memberikan keterangannya secara bergantian. Dimulai dari Ibu Nabila. Kemudian setelahnya saksi di TPS 105 atas nama Ibu Desri. Kemudian dilanjutkan satu orang lagi saksi warga Ibu Melatior. Oke, dipersilakan memberikan keterangannya. Terima kasih. Pertama-tama, nama saya Nabila Desri. Saya penjaga di TPS 102. Dan yang pertama itu ada penjelasan di keterangan P6 dengan adanya berita hoax bahwa pasal 02 ada di hotel bersama wanita muda di H5 pemilihan bupati. Itu tidak benar adanya karena saat itu beliau sedang
Silakan selanjutnya Ibu Desi ya. Silakan Bu dengan keterangannya. Baik, saya Desiani sebagai pengawal PS 0106. Selama pemungutan suara di PS 105 itu berlangsung dengan baik ya. Tapi ketika pengumuman hasil suara saya mendapatkan intimidasi. Saya tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Saya sudah menyerahkan identitas saya sebagai pengawal PS, tapi saya tetap tidak diizinkan untuk masuk. Dan saya baru bisa masuk ke sana ketika penghitungan suara selesai. Dari kejadian ini saya merasa dijaga. Itu saja. Iya. Ada yang lain? Iya. Cukup? Oke, baik. Selanjutnya Ibu Melestio, saksi warga, boleh silakan Ibu keterangannya. Demi yang mulia, Jadi Ulun Melestio. Ibu pihak mohon ini saksi tidak bisa berbahasa Indonesia. Tidak bisa. Oh, ini bagaimana majelis hakim bisa memahami apa yang disampaikan oleh saksi yang dari pihak mohon? Apa bisa diterjemahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Melestio ini? Ada yang bisa terjemahkan? Ada. Oke, boleh. Nanti Ibu beri keterangannya, Ibu sampaikan keterangan terlebih dahulu atau bagaimana? Apa di cut gitu? Kita langsung melanjutkan biar kami. Oke, Ibu bisa mengerti bahasa Ibunya? Bisa. Oke, boleh. Silakan Ibu. Demi yang mulia, kemudian tuh ulun mete, aman orang bintang mata ulun tuh. Nah, ujar meja, Anda menjual duit. Nah, dan juga syaratnya harus menjual KTP dan ulun disuruh milih SIM tadi. Tapi yang mulai ulun milih, mereka udah bilang macam-macam. Ulunnya orang milih jujur pipa, kada tapi tahu kayak itu tuh. Jadi ulun kan ikut-ikutan. Oke. Izin yang mulia. Itu saja. Iya. Itu saja. Bu. Izin yang mulia, Ibu Mela bilang itu pada pagi hari itu dia melihat tetangga ada serombongan orang yang mendatangi rumah tetangganya dan katanya itu mau memberikan uang tapi harus mengumpulkan KTP dan memilih pasangan paslon 01. Tapi ibunya tidak macam-macam Pak, dia tidak berani ikut-ikutan karena dia itu orangnya paling jujur gitu. Jadi pokoknya ibu itu bilang dia tidak ikut-ikutan. Itu benar Bu yang disampaikan atau Ibu improvisasi lagi Bu? Tidak, Pak. Memang benar itu. Iya, kami menyampaikan apa yang ibu bilang. Soalnya kan Ibu sudah disumpah juga untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu lihat, dan apa yang Ibu alami. Oke, itu saja. Ya. Oke. Ya, silakan. Menteri Saksi mau ada yang ingin ditanyakan kepada para saksi? Ada yang mau? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk saudari Nabila, Ya, boleh saudara saksi bertiga berdiri. Ya. untuk saudari Nabila, setelah mendapatkan intimidasi dari di TPS, apakah saudari melaporkan kepada pihak Bawaslu? Yang mulia, sebelumnya saya sudah memberitahu dan melaporkan kepada pihak Bawaslu dan itu sudah diproses yang mulia. Jika ingin bertanya lanjut bisa langsung tanyakan kepada pihak Bawaslu. Bawaslu, coba Anda jelaskan bagaimana penindaklanjutan dari laporan dari saksi pemohon. Baik, izin yang mulia. Bawaslu tadi memberikan keterangan namun belum sempat dibacakan pihak terkait pertanyaan hakim. Terkait laporan pemohon, Bawaslu sudah mengkonfirmasi bahwa benar adanya intimidasi di TPS 102. Saat ini, Bawaslu sedang menyelidiki siapa pelaku yang melakukan intimidasi tersebut. Dan Bawaslu sudah mendapatkan beberapa nama yang diduga melakukan intimidasi tersebut. Itu saja, Bu. Baik, kepada saudari saksi Ibu Mai, sehat Ibu? Sehat. Ibu memang kesulitan dalam berbahasa Indonesia ya Bu? Iya, Bu. Ada tapi paham. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada penerjemahnya ya Bu. Baik, kepada Ibu, dalam keterangan yang Ibu berikan tadi, Ibu menyatakan bahwa Ibu melihat dan menyaksikan sendiri adanya sekelompok orang yang datang ke daerah Ibu untuk membagi-bagikan uang seperti seragam pelajar ya Bu. Apakah Ibu sendiri tahu siapa dan dari mana sekelompok orang tersebut itu berasal? Kalau ulun tahunya ini datang hanya memberi amplop, isinya hanya duit dan juga foto si Sidin tadi. Kalau orang-orangnya aku kan tahu. Jadi Ibu, terjemahan itu kan? Apa yang disampaikan Ibu tadi? Ibu Maila bilang itu kalau untuk orang-orangnya dia tidak tahu, tapi di dalam amplop itu ada uang dan foto pasangan 01.
Itu saja. Iya. Untuk saudari Desti, tadi saudari bilang di dalam keterangannya, saudari sempat curiga bahwa adanya kejanggalan pada saat dan setelah saudari sebagai saksi menyaksikan pemungutan suara. Apakah saudari sempat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Panwaslu di TPS? Sudah ya, Mulia. Saya sudah sempat bertanya kepada Panwaslu di TPS, tapi setelah mengecek itu tidak ada yang aneh, Mulia. Dan setelah hasil penghitungan selesai dan C1 diinput, saya mengecek di website KPU dan itu hasilnya berbeda dengan yang saya saksikan di TPS, Mulia. Dan untuk C1 yang asli sudah saya tentukan sendiri dan buktinya ada di T10, Mulia. Itu saja. Kalau majelis hakim ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Apakah dari pihak termohon ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Di sini yang mulia. Ya, silakan. Saudari saksi Mai, Ibu, apakah saudari asli dan tinggal di Kabupaten Bulan Malang? Aku orang asli belajar Indonesia, Bu. Tuh, di sana tuh aku tinggal di RT 12 Kabupaten Bulan Malang. Baik, bilang ibunya tinggal di dekat RT 12 Kabupaten Bulan Malang. Baik, saya cuma memastikan saja. Oh, itu saja yang ditanyakan. Iya. Cukup dari pihak termohon. Apa ada yang ditanyakan lagi tidak? Cukup. Cukup Ibu. Dia dari Bawaslu ada yang ditanyakan? Tidak. Dari pihak terkait ada? Silakan. Kalau ada. Yakin tidak ada? Oke. Berikutnya dirasa cukup pada saksi dari pihak mohon. Silakan untuk pihak mohon, saksi dari pihak mohon duduk kembali. Berikutnya kita akan periksa saksi dari pihak termohon. Berikutnya, silakan. Siapa yang ingin memberikan keterangan lebih dahulu? Boleh berdiri. Silakan. Permohonan nama Sri Ramadan, saya sebagai ketua TPS yang mulia di TPS 102 yang mulia. Saya ingin membantah terkait adanya intimidasi di TPS 102 yang mulia. Selama berlangsungnya penghitungan dan pemungutan suara pada pemilihan umum yang dilaksanakan di TPS 102, saya sebagai ketua KPS tidak melihat atau mendengar atau mengetahui bahwa adanya indikasi intimidasi terhadap pemilih yang mulia. Pada pelaksanaan pun tahap pemilihan suara itu berjalan dengan tertib dan lancar yang mulia, sesuai dengan ketentuan KPU itu yang mulia. Nah, tidak ada saksi ataupun peserta pemilu yang menyampaikan keberatan atas adanya intimidasi itu kepada saya yang mulia. Saya sangat berkomitmen bahwa saya bertugas secara netral, profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yang mulia. Terima kasih. Itu saja Bapak. Silakan. Silakan berikutnya Ibu Murni. Baik, di sini saya sebagai ketua TPS dari TPS 105. Saya sendiri yang mengunggah cek formulir C1 yang asli kepada sistem hitung KPU. Jadi saya dapat memastikan bahwa formulir C1 yang saya unggah itu adalah formulir C1 yang asli yang sudah ditandatangani oleh beberapa pihak seperti pihak KPS, pihak saksi-saksi dan juga pihak PPS bersangkutan. Dan untuk masalah sistem atau salah hitung tadi, itu tuh menurut saya mungkin kesalahan dari sistemnya, karena saya memang tidak mengecek ulang sistem tersebut. Jadi memang benar ada perbedaan di antara angka C1 yang asli dengan yang ada di sistem tadi. Dan untuk itu mungkin menurut saya ini memang mempunyai kesalahan sistem, bukan dari C1 misalnya. Itu saja keterangan yang Ibu sampaikan. Oke, baik. Berikutnya Pak Buntong. Silakan Bapak. Di sini yang mulia, saya dari anggota komisioner KPU sebagai saksi termohon. Ada dua hal yang saya soroti yang mulia. Yang pertama adalah perihal dokumentasi terkait dengan kampanye di rumah ibadah yang mulia, dan kami mendapatkan beberapa informasi bahwa dokumentasi yang dipaparkan oleh pihak pemohon terkait dengan dokumentasi
melakukan kampanye di rumah ibadah itu tidak benar yang mulia, karena secara berita yang beredar adalah pada saat pemohon pada saat pasangan calon 01 menghadiri undangan dari pihak gereja, event tersebut bukanlah kampanye yang mulia, melainkan bagian dari undangan untuk pesta pembangunan gereja yang mulia. Kemudian dokumentasi yang kedua adalah dokumentasi terkait dengan intimidasi dan kerusuhan yang mulia. Menurut saya dan yang seperti yang saya saksikan juga, bahwa dokumentasi yang dipaparkan oleh pihak pemohon itu adalah dokumentasi pada saat terjadinya kerusuhan yang diakibatkan dari terprovokasinya dua pendukung dari masing-masing pasangan calon yang mulia. Mungkin sekian yang mulia. Itu saja keterangannya, Pak. Iya, Biar majelis hakim yang menilai nanti, Bapak ya. Silakan dulu, Pak. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Pak. Silakan. Boleh Bapak berdiri dan Ibu. Ya. Pak Musti ya? Iya, Pak. Bapak dari Ketua KPS 102 betul Pak? Iya. Oke. Tadi saudara bilang bahwa saudara membantah atas adanya intimidasi di TPS 102. Benar ya. Tadi juga Bapak bilang bahwa Bapak hadir di TPS 102 itu dari awal sampai berakhirnya acara pemungutan dan penghitungan suara. Benar. Coba Bapak jelaskan. Bapak hadir dalam TPS 102 dari awal sampai akhir, namun Bawaslu menerima laporan bahwa adanya intimidasi yang dilaporkan dari saksi Nabila dari TPS 102. Bagaimana itu Pak? Silakan. Itu yang mulia. Terkait intimidasi itu yang mulia, saya tidak sama sekali menerima aduan dari pihak saksi yang mulia kepada saya yang mulia bahwa adanya intimidasi tersebut yang mulia. Itu pun saya mengetahui adanya intimidasi tersebut setelah 1 hari pemungutan suara yang mulia. Itu pun diberitahu oleh Bawaslu yang mengecek kepada saya yang mulia. Saya menjawab kepada Bawaslu bahwa saya tidak melihat adanya intimidasi tersebut selama saya dari awal sampai selesainya acara pemungutan suara. Saya tidak pernah melihat adanya intimidasi tersebut yang mulia. Terima kasih yang mulia. Biar kita menilai. Karena bisa. Bapak masih berdiri Bapak ya? Oke. Baik. Saudara saksi perwakilan dari KPU, saudara tadi menyatakan bahwa foto tersebut bukan pada saat pemungutan suara, melainkan pada kerusuhan di KPU. Dari mana saudara tahu? Dan coba jelaskan. Isinya mulia, pada saat kejadian kerusuhan yang terjadi di depan kantor KPU itu terjadi pada saat pendaftaran pasangan calon ke kantor KPU yang mulia. Dan memang di depan kantor KPU tersebut terjadi provokasi yang mulia, sehingga kedua masing-masing pendukung mengalami cekcok dan juga ada sedikit benturan keras di antara kedua pendukung, sehingga saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri yang mulia bahwa saya juga hadir di depan kantor KPU pasca pendaftaran calon tersebut yang mulia. Berarti saudara yakin bahwa foto tersebut bukan di TPS 102? Yakin yang mulia. Itu saja. Iya. Silakan majelis hakim yang lain Pak ingin ditanyakan pada kami. Ketua KPPS 105 tadi Ibu menerangkan bahwa Ibu itu baru mengecek ulang ketika Ibu itu dipanggil menjadi saksi di persidangan ini, benar? Saya penasaran, kenapa Ibu tidak mengecek ulang ketika Ibu mengupload dokumen tersebut? Padahal biasanya kalau kita mengupload dokumen itu kita akan mengecek ulang apakah ada terjadi kesalahan, ataupun typo atau salah klik. Baik, sebelumnya itu saya memang sudah pernah menjadi ketua KPPS pada tahun-tahun sebelumnya, dan itu tuh tidak terjadi yang mulia. Jadi saya memang mengakui ini adalah kelalaian saya sendiri karena saya tidak mengecek ulang sistem tersebut. Karena saya yakin karena biasanya itu memang tidak ada kesalahan yang mulia sesuai dengan pengalaman saya tadi. Makanya itu saya tidak mengecek ulang.
Tadi saudari bilang bahwa saudari telah berpengalaman menjadi ketua KPPS. Memangnya sudah berapa kali dan mengapa bisa lalai dan tidak mengecek ulang? Di sini saya sudah 3 kali menjadi ketua KPPS, itu tepatnya pada tahun 2017, 2019, dan tahun 2024. Jadi kalau memang kenapa bisa lalai, sejujurnya itu memang kesalahan saya yang terlalu optimis kalau itu tuh benar. Jadi menurut saya kemarin itu ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak cek toh sebelumnya saya juga udah pernah dan itu normal-normal saja. Jadi ini memang murni kesalahan saya sendiri. Yang kali jangan begitu lagi ya. Itu saja dari pihak mohon yang ingin ditanyakan. Cukup? Ya, terkait ada yang ingin ditanyakan kepada saksi pemohon. Bawaslu? Oke, tidak ada ya. Baik, majelis hakim merasa cukup mengenai pemeriksaan saksi dari pihak termohon. Dan silakan duduk kembali pada saksi dari pihak termohon. Selanjutnya pemeriksaan ahli, yang mana kami akan periksa dimintai keterangan terlebih dahulu ahli pemohon. Silakan kepada ahli pemohon diperiksa secara bergantian saja ya untuk memberikan keterangan. Ini silakan kepada ahli hukum Ibu Mehartuti untuk memberikan keterangan. Silakan Ibu. Baik, yang mulia ketua dan para anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat pemohon atas kuasanya bahwa sudah tidak terkait lainnya. Sebelumnya saya Mehartuti SHMH yang akan memberikan keterangan ahli hukum. Sebelum saya memberikan keterangan lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan kapasitas saya. Saya dosen hukum tata negara dan administrasi negara di Universitas Indonesia, dan saya telah menghasilkan beberapa tulisan dengan hukum, khususnya hukum tata negara, dan telah beberapa kali menjadi ahli hukum dalam beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim yang mulia, perkenankanlah ahli menyampaikan beberapa hal yang sekaligus menjadi pijakan ahli dalam memberikan keterangan pada kesempatan ini, yaitu mekanisme demokrasi dalam pilkada. Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang harus berlaku berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu termasuk harus berdasarkan pada asas-asas yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu bebas, adil, jujur, dan rahasia. Dan tentu harus berdasarkan pada norma-norma yang sudah ditentukan dalam semua tahapan-tahapan pilkada itu. Kalau kita lihat
tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Maka tentu kita yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi keadilan yang kita harapkan bukan hanya sekedar keadilan, tetapi keadilan yang substantif. Untuk kesimpulan dari keterangan yang saya berikan sebelumnya, terdapat cukup banyak alasan untuk menganggap bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02 perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, ahli merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti yang diberikan oleh pemohon untuk memastikan keadilan proses pemilu. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara ahli hukum pemohon ya? Ya, Yang Mulia. Ini ahli hukum tata negara. Ya, Yang Mulia. Dosen akademisi berarti. Ya, Yang Mulia. Di Universitas mana, Bu? Universitas Indonesia, Yang Mulia. Oke, baik. Coba saudari ahli jelaskan mengenai syarat-syarat sah menjadi pemilih itu seperti apa, Bu? Baik, Yang Mulia. Untuk syarat pemilihan yaitu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pemilihan, yaitu harus memiliki KTP elektronik, KK, biodata penduduk atau KD, terus harus sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, kemudian tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saudara ahli, Ibu Mei Hasti. Ya, ya. Kami ini dari Mahkamah ingin bertanya kepada Ibu. Tadi kan Ibu sampaikan tadi syarat-syarat sah untuk memilih, syarat-syarat sah memilih yang Ibu sampaikan tadi. Kami ingin bertanya, Bu, apabila salah satu saja syarat yang Ibu sampaikan tadi itu tidak terpenuhi, ya kan? Tetapi dia terdaftar di TPS itu, terdaftar di TPS, tetapi dia tidak memenuhi salah satu syarat yang Ibu sampaikan tadi. Dia ada di DPT, kemudian pada saat dia ingin memilih untuk mencoblos di TPS, itu tidak dibolehkan oleh pihak KPS karena tidak membawa kartu elektronik tadi yang Ibu sampaikan. Itu bagaimana ini? Izin menjawab, Yang Mulia. Tentu boleh untuk memilih, Yang Mulia, karena kan dia sudah terdaftar di DPT. Kalau dia tidak membawa KTP elektronik, itu bisa digantikan dengan identitas lain seperti akta kelahiran. Terima kasih. Dari pihak termohon ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Mulia. Bagaimana caranya menurut saudari sebagai ahli hukum mengungkap bentuk intimidasi dan cara intimidasi yang dilakukan oleh oknum tersebut terhadap saksi pemohon yang katanya terjadi di 15 TPS dan apa saja saksi pidana menurut undang-undang? Baik, saya menjawab. Untuk mengungkap bentuk intimidasi yang dilakukan oleh oknum terhadap saksi pemohon, ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk intimidasi yang dilakukan. Bentuk intimidasinya ada beberapa macam, yaitu ada ancaman, tekanan psikologis, tindakan fisik, dan pengawasan. Kemudian setelah diidentifikasi bentuk intimidasi, baru mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti ini bisa dilakukan dengan kesaksian atau pengumpulan dokumen. Setelah bukti terkumpul, baru dibuat laporan, kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang. Untuk sanksi pidana yaitu diatur dalam pasal 511 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilihan menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dengan denda sebanyak 36 juta rupiah. Itu saja termohon yang ingin ditanyakan. Dari Bawaslu ada yang ingin ditanyakan kepada ahli, silakan kalau ada. Tidak perlu izin lagi ya? Ada, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Tidak perlu izin ahli, Ibu sudah disampaikan ini. Silakan. Bagaimana ahli membedakan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat struktural dalam konteks pilkada? Baik, terima kasih. Untuk membedakan
membedakan pelanggaran administrasi dengan pelanggaran struktural dalam konteks pilkada berdasarkan sifat dan dampaknya. Pelanggaran administrasi biasanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu pasal 460. Kemudian, sedangkan pelanggaran struktural yaitu melibatkan sistematis dan terencana yang mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Saja masuk. Ya kadang, wah ini bapaknya sudah tidur ini. Ini bagaimana nih kita mau lanjut ke persidangan ini bapak? Nanti bapak tidak mendengarkan keterangan dari ahli kita kan? Ya. Perlu kopi. Aku kita persidangan dulu minum kopi ini. Boleh. Saudari ahli menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk dugaan keterlibatan aparat pemerintah, penggunaan fasilitas negara, hingga manipulasi dokumen pemilu. Pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman saudari sebagai ahli dan merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sejauh apa indikator atau pembuktian yang harus dipenuhi agar pelanggaran tersebut benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dan layak membatalkan hasil pemilihan? Baik, terima kasih. Dalam konteks pelanggaran pemilu yang bersifat struktural, sistematis, dan masif, terdapat beberapa indikator yang perlu digunakan untuk menilai apakah pelanggaran tersebut signifikan untuk membatalkan hasil pemilu. Berdasarkan pengalaman dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi, yaitu skala pelanggaran, keterlibatan aparat pemerintahan, manipulasi dokumen, dampak terhadap hasil pemilu, proses yang tidak transparan, bukti yang kuat dan kredibel, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Jika semua indikator ini dapat dibuktikan dan dihadirkan dalam proses hukum, maka pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran TSM yang layak untuk membatalkan hasil pemilu. Keputusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi yang akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan. Terima kasih. Itu saja tidak terkait yang ingin ditanyakan kepada ahli kita. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Mayasiti atas keterangannya. Ibu boleh kembali duduk. Selanjutnya pemeriksaan kita lanjut. Kita dengarkan keterangan bersama dari ahli forensik dari pihak pemohon. Silakan pada ahli forensik pemohon untuk memberikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan keterangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raffi Raja Pertama STMPI. Saya diminta untuk sebagai ahli forensik dari pihak pemohon. Saya pada bidang ini sudah berkecimpung selama 10 tahun. Saya bekerja di perusahaan swasta di media Indonesia sebagai analisis digital forensik. Baik, perkenankanlah saya untuk menyampaikan hasil investigasi forensik yang telah saya lakukan. Sebagai ahli forensik, saya melakukan pemeriksaan mendalam dengan metode ilmiah dan standar forensik yang berlaku. Saya mulai dengan mengumpulkan seluruh dokumen C1 dari TPS yang dilakukan bermasalah. Setiap formulir C1 saya periksa secara fisik dan digital. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perubahan angka, perolehan suara yang dilakukan dengan kita berbeda coretan, dan bahkan penambahan angka yang tidak konsisten dengan pola tulisan petugas KPPS. Beberapa tanda tangan pada dokumen tersebut juga terindikasi palsukan berdasarkan analisis grafologis sederhana. Selain itu, kami melakukan audit digital terhadap file scan C1. Analisis data menunjukkan waktu pembuatan dan pengiriman film tidak sesuai dengan jadwal dokumentasi resmi. Hal ini menguatkan dengan adanya intervensi pada dokumen sebelum data dikirim ke pusat rekapitulasi. Dari 60 TPS yang diperiksa, total pengurangan suara untuk pasal 02 mencapai 17.000 suara. Pada aspek pematuran surat suara, kami memeriksa surat suara dari 60 TPS. Ditemukan sekitar 10 surat suara yang tidak sesuai spesifikasi. Kertas lebih tipis, tidak ada watermark resmi KPU, dan nomor seri yang dibuktikan.
Uji laboratorium forensik memperlihatkan perbedaan komposisi tinta dan kertas dengan surat suara resmi. Hampir seluruh surat suara palsu tersebut telah dicoblos untuk pasal 01, sehingga terjadi penambahan suara tidak sah cukup signifikan. Pada audit administratif di 2020 TPS ditemukan selisih 3.000 total surat suara yang lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih sah dari PT. Kami menemukan ada pemilih siluman dengan identitas ganda serta pemilih dari luar daerah memasukkan ke DPP secara tidak sah. Ketidaksesuaian antara daftar hadir dan surat suara digunakan mengindikasikan praktik penggelembungan suara yang terorganisir. Berdasarkan analisis dan bukti-bukti yang telah saya kumpulkan, saya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran yang secara nyata mempengaruhi hasil akhir pemilihan, manipulasi dokumen termasuk pemalsuan surat suara dan pelanggaran administratif. Demikian keterangan yang saya sampaikan secara objektif dan ilmiah. Terima kasih Bapak. Itu saja keterangannya Bapak.